Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 7 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai ratu?" Ester, "Niscaya akan dikabulkan." "Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba, serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula, tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai,
orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Markus 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, 'Janganlah lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya.' Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati di baliknya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, 'Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun.' Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluarlah lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, 'Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering.' Yesus menjawab mereka, 'Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya-tanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawaban, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabannya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baik, demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta. Sebentar ya, ini kok enggak mau fokus ya. Oke ya, keluar fokus ya. Selalu baru firman Tuhan itu, saudara ya. Kecuali Anda tidak menanti-nantikannya dengan penuh cinta. Baca tok, saudara ya. Baca tok. Ini buat apa baca? Ya, Anda tiap hari baca firman Tuhan, nggak ada rema sama sekali. Ya, kemarin sudah diajarin ya. Anda baca kudu rema, saudara. Kalau kamu baca nggak rema, nanti kamu kayak Hani Christian, kayak Zakir Naik kamu, saudara. Baca tok, saudara. Tambah kentir ya, tambah compong ya, saudara. Harus rema, ya. Ngerti nggak itu kayak orang-orang Islam cuma membaca tok ngaji, ada tambah edan, saudara. Nggak ngerti. Orang-orang beragama kan begitu, saudara. Yang Kristen, Islam, Buddha, Hindu sama Anda cuma baca kitab suci tok, nggak ngerti. Anda tambah edan, saudara. Serius, saudara ya, hati-hati, saudara ya. Nggak kuat berburu, kamu jadi aneh, jadi aneh ya. Yang bagus gimana kamu baca dan rema. Bagaimana Alkitab firman Tuhan supaya rema? Kamu waktu baca, kamu langsung lakukan. Orang Kristen yang baik, dia baca firman Tuhan, lakukan, pasti baik. Orang Islam yang baik, baca Al-Quran, jangan dilakukan, pasti dia jadi orang baik. Serius, saudara, saya nggak mau menghina, tidak, bukan penistaan. Kalau kamu baca Al-Quran dilakukan, kamu edan, saudara. Tapi kalau kamu baca Alkitab, kamu tidak melakukan, kamu edan. Nah, dengarkan baik-baik, diulang ya, jangan salah dengar ya, didengar baik-baik. Kamu baca Alkitab, harus kamu lakukan. Ya, Perjanjian Lama adalah metafora, perumpamaan dari zaman modern ini. Perjanjian Baru adalah sebuah pernyataan lugas to the point, kecuali ketika Yesus mengajar kepada orang banyak. Itu adalah metafora. Selalu ya, Markus 4. Kepada orang banyak, Yesus selalu berkata-kata dalam perumpamaan. Itu kata kuncinya tuh. Makanya ikutlah kelas evangelis dan apologetik supaya Anda mengerti cara baca Alkitab yang benar. Kalau perlu ikut Hagios Bible College, ya ada yang setara S1, ada yang untuk S2. Kalau kamu belum ikut S2, belum pernah kuliah S1, kamu yang S1. Tapi kalau kamu sudah pernah kuliah S1, ya kamu
ambil aja langsung S2. Ya nanti ada matrikulasinya. Ya memang lebih berat, enakan lebih dari S1 ngikutin, lebih santai ya daripada langsung kamu S2. Materinya kamu kaget saudara, ujung pangkalnya kamu nggak jelas nanti ya, tapi tetap ada matrikulasinya ya, jangan khawatir. Nah saudara, ketika kemarin saya katakan ya, orang Israel itu selalu mengambil dasar-dasar Alkitab untuk setiap tindakannya mereka saudara. Ya, juga mereka selalu berdoa di tembok ratapan, memohon sesuatu di tembok ratapan. Ya, bahkan Donald Trump, ya, mereka selalu ke tembok ratapan, saudara. Saudara, di tembok ratapan itu, ya entah percaya entah anda, saudara ya. Kamu taruh selipkan doamu sana, banyak yang dikabulkan ya, saudara ya, di tembok ratapan. Makanya nanti ya buktikan saja, ya. Kalau saya sih nggak pernah lakukan ya, saya nggak percaya begituan. Ya, tetapi memang ada orang yang percaya ya, karena di situ ribuan doa yang dengan jeritan yang luar biasa yang dipanjatkan. Nah, Tuhan kira-kira dengar gak doanya orang Israel? Saya debat sama Muri Wali bahwa orang Israel Tuhannya bukan Yehova. Ini orang keblinger si Muri Wali ya. Jelas-jelas mereka tulisannya Yod-Heh-Vav-Heh Tuhannya, lalu berkata Tuhannya mereka bukan Yehova. Nah, ini Tuhannya itu harus Yesus. Ya enggak saudara, Yesus kan kita orang Kristen, kita mengenal Yehova di dalam nama Yesus Kristus. Kalau orang Yahudi mengenal Yehova karena Musa, kita nggak kenal siapa Musa saudara. Yang kita kenal Yesus Kristus. Musa tidak kenal siapa kita saudara ya, tapi Yesus tahu kita. Guru orang Yahudi adalah Musa, gurunya kita adalah Yesus. Simple saudara ya. Gurunya kita itu adalah Yesus, gurunya orang Yahudi adalah Musa. Jadi apakah orang Yahudi kalau berdoa didengar? Ya didengar, karena mereka punya iman. Mereka punya iman dan mereka punya rema. Ya, mereka punya rema. Karena dua saksi Allah itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Jadi tidak ada tuh namanya replacement teologi. Orang Yahudi sudah dipunahkan, digantikan oleh orang Kristen. Tidak ada. Apalagi ganti orang Islam, tambah jauh lagi, tambah edan lagi. Tidak ada. Tapi orang Kristen dengan orang Yahudi, dia berjalan beriringan paralel. Dia adalah dua saksi Allah. Ya, dua saksi Allah. Jadi orang Yahudi kalau teriak kepada Yehova akan didengar, orang Kristen teriak kepada Yesus akan didengar, orang Islam teriak kepada Allah nggak akan didengar, saudara. Jamin, saudara. 1 miliar %, 1 triliun %. Ya, coba deh, jangan percaya saya, saudara. Saya ngomong tegas ya. Kamu orang Islam, cobalah kamu doa teriak sekuat tenaga kepada Allah kamu, nggak akan didengar. Coba kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan dengar. Tuhan Yesus dengar, saudara. Kamu orang Kristen berdoa. Nah, masalahnya orang Kristen berdoa, dia tidak percaya. Ya, saya banyak ketemu orang yang bukan Kristen. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya tanya, kamu percaya? Percaya, sembuh dia. Saya bertanya kepada orang yang bukan Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Islam. Ya, Pak, saya ada masalah begini. Saya doain di dalam nama Yesus ya. Pak, mantuku Pak kabur Pak, orang Islam yang di Salatiga dulu. Saya penginjilan ke daerah sana ya, daerah dalam sana, daerah Muncul itu ya, daerah Muncul. Saya lupa daerahnya namanya lagi, belakangnya Teliko itu ya, perkampungan belakangnya Teliko itu ya, yang tembusnya nanti ke Jalan Baru itu. Saya, Mas, aku doain di dalam nama Yesus ya, kamu percaya? Percaya Pak, doain di dalam nama Yesus, menantu kamu nanti pulang sebentar lagi. Pulang saudara. Ya, serius pulang beneran. 1 bulan kemudian pulang saudara. Ya. Nah masalahnya banyak orang Kristen minta berdoa sama saya, kamu gak percaya. Nah repot saudara. Kamu tuh teriak-teriak seperti kamu di padang gurun, jeritan, tapi kamu gak percaya. Tapi kamu teriak-teriak bukan karena percaya, kamu teriak-teriak karena kamu komplain. Kamu berseru-seru kepada Tuhan bukan karena kamu percaya, tapi karena kamu mengeluh, saudara. Iya kan? Iya kan? Enggak. Kalau kamu berdoa dengan percaya,
murid-murid Yesus waktu mengalami topan badai di tengah danau Galilea, dia teriak-teriak, "Guru-guru, kita binasa." Kamu pikir mereka percaya pada Yesus, saudara? Dia teriak-teriak, "Bangunkan Yesus." Enggak, orang yang bilang kita binasa kok. Mereka berteriak dengan tidak percaya, diomelin sama Tuhan Yesus, saudara. Orang Israel teriak-teriak, ya, minta roti, minta daging, dikasih, saudara. Tapi mereka teriak bukan karena percaya, dan Tuhan kasih itu pun, ya, sambil dihukum, saudara, sambil dimarahin. Kamu sekarang teriak-teriak dengan panik setiap hari, saudara, di padang gurun. Terus kamu pikir doamu akan didengar oleh Tuhan? Didengar, namun telinga Tuhan tidak tuli, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Apa, saudara? Dosamu. Dosa apa, saudara? Dosa bersungut-sungut. Ayo, ya, serius, saudara. Siapapun kamu, saya ngalami padang gurun. Banyak orang mengalami padang gurun dan menang. Kuncinya cuma mengucap syukur. Di padang gurun kamu boleh teriak sama Tuhan, tapi jangan berteriak-teriak. Jangan kamu jejeritan, "Daging mana daging? Daging mana daging? Musa, mana Musa? Minta air kemana? Minta air. Mana air, Musa? Kamu mau bunuh kami di sini, Musa. Kamu mau celakain kamu di sini. Emang di Mesir kurang kuburan apa? Kamu mau kubur kami di padang gurun." Oh, jadi, saudara. Hati-hati kamu. Akhirnya kamu akan dikubur di padang gurun. Kamu akan hidupmu akan loh, Tuhan tetap hadir dalam hidupmu. Dia tetap hadir. Dia tetap setia. Di dalam topan badai itu dia tetap setia. Dia ada di dalam topan badai itu, jangan takut. Ya, bukan berarti di padang gurun Tuhan tidak menyertai. Tuhan menyertai. Tapi masalahnya kamu tidak menikmati tanah perjanjian. Mami saya menikmati tanah perjanjian, mertua saya perempuan, mama mertua saya menikmati tanah perjanjian. Ya, papa mertua saya tidak, papi saya tidak. Kenapa? Karena mengeluh, karena bersungut-sungut. Mami saya lagi nangis, sak goblok-gobloknya, sak naif-naifnya. Mami saya jam 3 pagi, bayangin, saudara, habis digebuki sama suaminya, sama papa saya maksudnya. Dia teriak, "Yesus, Engkau baik." Suaranya kayak hantu, saudara, kayak kuntilanak. Kami nangis di kamar mandi, nyanyi jam 3 pagi, saudara, habis digebuki sama lakinya, saudara. "Yesus, Engkau baik, sungguh baik, Engkau baik." Kami nangis jam 3 pagi, saya dengar, ya, hati saya tersayat-sayat itu, ya. Akhirnya mami saya menikmati ya tanah perjanjian, walaupun nggak bisa pergi ke sini sedikit lagi, ya. Saya tidak tahu, ya, tapi saya bersyukur, ya, paling tidak mami saya melihat anak-anaknya selesai semua, ya, punya rumah semua, ya, hidupnya baik semua, nggak seperti mereka, ya, saudara, ya, nggak sampai meminta-minta, nggak sampai aduh yang luar biasa. Anak-anaknya baik, keluarganya, ya, itulah tanah perjanjian, saudara, ya. Bagaimana dengan kita semua, Anda semua? Anda mau tetap di padang gurun atau mau menikmati tanah perjanjian? Teriak, "Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku," kata Tuhan. Ya, mintalah, tapi dengan percaya, bukan berteriak-teriak. Ono jeritan, bukan. Bedakan murid-murid Yesus, "Guru-guru kita binasa, guru-guru kita binasa." Bedakan dengan ketika Tuhan Yesus berkata, "Mintalah dengan percaya." Ya, seperti orang Israel, ya, mereka minta. Tuhan tetap bersama dengan kami. Makanya Iran jeritan, ya. Kamane berjeritan, siapa yang melindungi mereka? Ada jin yang hebat, ada jin yang luar biasa yang melindungi orang Israel, sehingga kita bisa kalah perang.
Intelijen itu ya, tadi sore sudah dijelasin, kemarin sore intelijen itu, hari Minggu juga udah kita bahas ya saudara ya. Gimana orang-orang Israel itu bisa berseru karena ini tadi ya, dari pohon ara yang dikutuk tidak berbuah 2000 tahun kemudian pohon ara ini bertunas saudara ya. Pohon ara ini bertunas karena doa mereka. Cuma jangan kelamaan sudah bertunasnya ya. Karena orang saya itu kembali semua ke tanah perjanjian dari ujung-ujung bumi, katanya Ulangan, kitab Ulangan ya. Amun, dari ujung-ujung bumi akan aku panggil kembali. Gimana? Masuk tanah perjanjian. Ya saudara, jangan putus asa, jangan takut. Jangan takut saudara. Minta dengan percaya. Kayak mami saya ya, ambil nangis, tapi dia percaya. Anak-anaknya dipaksa semua kuliah. Ya, saya jadi dokter ya. Kakak saya yang kedua juga master informatika ya, di dosen. Kita semua kuliah saudara. Miskin-miskinnya kita selesai semua sekolahnya dan gak ada yang jadi pengangguran. Ya sekalipun kakak saya lagi sakit, tapi kan tetap bekerja. Aduh pantang kita menganggur. Kalau saya nggak bekerja, bukan kalau tadi ada yang komplain ya, ini Pak Paul ini berarti seperti orang Haredik ultra ortodoks tidak mau bekerja. Loh, saya bekerja, kerja saya firman Tuhan ya, saya siapkan, saya baca, saya kuliah, saya siapkan bahan buat kalian ya. Tadi ini juga ada Pak TJ memberkati kami ya dengan teknologi ya. Pak TJ ini ahli orang IT ya saudara ya. Saya lagi coba belajar simulasi, nanti kita bisa punya video-video yang bagus ya saudara ya, dengan berbagai bahasa. Kita HBJ kita jadi internasional, ada murid-murid tadi internasional, bukan cuman berbahasa Indonesia saja tapi berbahasa Inggris juga. Dan itu kan kita mau seperti itu, komunitas kita makin kokoh, makin kuat ya. Viewernya Instagramnya kita sekarang sudah ratusan, tadinya cuma puluhan, kita udah ratusan ya. Malah itu pembukaan Damaris bisa 33.000 viewer ya. Mudah-mudahan nanti bisa capai tembus 1 juta ya saudara ya. Ini lagi dipost terus sama Abraham gitu saudara ya. Jadi mintalah ya, berserulah, tapi kamu jangan teriak-teriak kejang-kejang kelojotan. Berserulah dengan percaya dalam segala tangismu, jeritanmu, karena air matamu itu ditampung dalam kirbat ya. Barang siapa menabur dengan jujuran air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saat ini mungkin berat sekali hidup, berat. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Kalau udah tidak kuat, Tuhan tolong, Tuhan aku tidak kuat. Jangan, bukan mengeluh saudara ya. Tuhan tolong pegang tanganku ya. Tuhan Yesus menopangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kekuatan. Minta dipegang saudara. Minta, Tuhan udah gak kuat Tuhan, aku takut Tuhan. Bukan mengeluh, bilang, minta, Tuhan aku takut Tuhan, aku gak tahu hari ini mesti bagaimana, tapi aku percaya Tuhan Yesus baik ya. Ini kan, aku percaya Tuhan Yesus baik ya. Engkau selalu menopangku. Itu saudara, itu pernyataan. Kamu latihan di depan kaca nih, kamu pagi nih, habis doa pagi nih, kamu lihat di kaca, di cermin. Tuhan aku takut, aku percaya Engkau baik, tolong aku Tuhan. Tuhan aku marah, menyakitkan sekali, Tuhan tolong aku untuk mengampuni. Itu saudara ya. Ganti, walaupun loh, berkata-kata yang baik ya, berkata-kata yang baik, bukannya mengingkari bahwa ada kejadian yang tidak baik. Ada kejadian itu, tapi kau berkata yang baik dan percaya yang baik ya.
Kamu tahu itu tidak baik. Ya, kamu tahu itu bencana, kamu tahu itu problem. Tapi kamu percaya badai, pencobaan, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di dalam tiang awan dan tiang api dalam badai itu, yang menuntunmu sampai ke tanah perjanjian. Jadi dalam setiap badai, setiap masalah, setiap kejadian-kejadian yang tidak baik itu, ada Tuhan di dalam situ menuntunmu, saudara, ke tanah perjanjian. Yang penting kamu jangan teriak-teriak. Yang penting kamu jangan kelojotan kejang-kejang teriak-teriak. Kamu bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan engkau sanggup. Tuhan engkau pasti sediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau yang menguatkan aku. Segala sesuatu dapat kutangguh karena Engkau yang menguatkan aku, Tuhan. Itu saudara, itu namanya pernyataan iman. Itulah doanya orang-orang Israel hari ini, saudara ya. Ngeri mereka kalau berdoa ya. Kamu kalau lihat mereka berdoa, biar tentara, biar apa, dia pegang Torah itu ya sambil goyang-goyang, udah goyang-goyang begitu, saudara ya. Jangan pikir doa mereka nggak dijawab. Mereka berdoa di dalam nama Yehova, saudara. Ya, di dalam nama Yesus yang kita kenalnya, Yesus, Yehova, Yasya. Yesus itu kan Yehova Yasya. Ya, gramatikal bahasa Yunani. Ya, Yehova Yasya. Sama-sama berdoa kepada Yehova kita. Begitu, saudara ya. Jadi mulai sekarang ingat-ingat, jangan panik, jangan teriak-teriak kejang-kejang. Ada masalah, ngomong lirir, Tuhan tolong. Lihat di kaca latihan, lo latihan supaya kamu terbiasa mimiknya, ya mimiknya kamu ya, tegang, senyum, belajar tarik, senyum gitu ya, tarik saudara selebar-lebarnya supaya senyum. Saya tahu tidak mudah, saudara, kalau kamu lagi menghadapi masalah-masalah yang berat buat tersenyum ya. Saya latihan ya, saya goyang-goyang gitu ya. Apalagi kalau udah, saya ya balik saya bilang, saya ini kan temper, saudara, saya kan kolerik banget saya ini ya. Jadi, aduh, saya kadang-kadang kalau sudah gitu ya, saya cepetan masuk kamar mandi itu, saya mulai senam mulut, saudara ya, senyum, supaya kata keluar saya mukanya jangan jelek ya. Sambil saya berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan supaya jangan geruk, supaya jangan keki, tolong supaya aku jangan kalah gaya gitu. Orang bilang jangan kalah gaya nih, saudara. Tuhan tolong supaya saya jangan kalah gaya nih. Gimana nih senyumnya, walaupun orang ngapain saya tetap senyum. Itu kan paling penting, saudara, senyuman. Kamu tetap tersenyum sekalipun hatimu marah. Kamu harus tetap tersenyum. Diolok, diejekukan, tetap tersenyum. Tersenyumnya bukan karena kamu dibuat-buat. Karena tadi kan ada roh Tuhan di dalammu. Karena kamu ada iman, percaya. Yang diolok, diejek itu memang menyakitkan, memang menjengkelkan. Tapi nggak akan mempan. Itu, saudara. Ya, berseru kepada Tuhan karena Dia jawab doa kita. Saya kalau diolok diejek sama orang-orang itu ya, orang-orang pencemooh itu ya, saya tenang-tenang saja, saudara. Buktinya doa saya dijawab, doa kamu nggak dijawab. Itu aja saya sama mereka. Oh iya, saudara, nyatanya doa mereka nggak dijawab, doa saya dijawab terus sama Tuhan kok. Ya, itu ya, saudara ya. Mantap, percaya. Di padang gurun jangan takut. Semua pencobaan itu, semua penderitaan, semua badai topan itu adalah Tuhan di dalamnya. Malaikat Tuhan yang menuntunmu ke tanah perjanjian. Ucapkan syukur senantiasa, ucapkan yang baik setiap pagi. Setiap saat kamu melilir, perkatakan perkataan yang baik. Tuhan Yesus memberkati.